Syekh Siti Jenar mengembara ke Baghdad. Terkait dengan pengembaraan Siti Jenar muda ke Baghdad, naskah Negara Kertabumi Sarga 3 Pupuh 77 menyatakan bahwa Abdul Jalil atau Siti Jenar ketika usianya sudah menginjak dewasa, ia pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Di Baghdad dan Persia ini, Siti Jenar berguru kepada seorang mullah Syiah Muntadar atau Syiah Imamiyah dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Lalu berdasarkan cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang yang disebut dengan Syekh Muntadar itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Siti Jenar sendiri. Rupanya selama menuntut ilmu di Baghdad, Siti Jenar lebih berminat mendalami ilmu tasawuf, sehingga wajar kalau ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena begitu besar minatnya pada ilmu tasawuf, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah, yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Siti Jenar berasal dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Siti Jenar juga menganut tarekat Syattariyah yang diperoleh dari saudara sepupu sekaligus guru rohaninya, yaitu Syekh Datuk Kafi. Pergumulannya mempelajari berbagai disiplin keilmuan di Baghdad sungguh sangat tepat, mengingat Baghdad telah lama menjadi pusat peradaban, meski pernah diluluh lantahkan oleh tentara Mongol. Baghdad sejak dulu telah menjadi pusat tasawuf. Di kota inilah bersemayam banyak tokoh sufi seperti Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Imam al-Ghazali, bahkan Al-Halaj. Bahkan Al-Halaj inilah yang di dalam sejarah menjadi tokoh sufi legendaris karena dirinya telah dihukum mati oleh penguasa akibat mengamalkan dan mengajarkan tentang wahdatul wujud. Kelak nasib Al-Halaj ini juga diikuti oleh Siti Jenar di Jawa. Di Baghdad, Siti Jenar seolah berada di dalam sebuah telaga yang mampu mengatasi rasa hausnya yang menggelagak. Di kota yang menjadi kawah kehidupan sufistik ini, Siti Jenar menyerap banyak pengetahuan tasawuf. Seperti diketahui bahwa ilmu tasawuf di dalam Islam disebut juga dengan mistisme Islam, ilmu yang berdiri di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu atau rasa. Namun ilmu tasawuf ini di tangan Siti Jenar diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik atau logika. Dari sinilah Siti Jenar kemudian berhasil melahirkan sebuah pengetahuan tasawuf yang oleh masyarakat umum disebut sebagai kontroversial. Dengan usaha intelektualnya itu, ilmu tasawuf yang merupakan pengetahuan intuitif dan karena itu lebih bersifat rahasia, oleh Siti Jenar diubah menjadi ilmu yang terbuka untuk dijadikan sebagai pembahasan filosofis. Tentu saja ilmu tingkat tinggi ini seharusnya dibicarakan di kalangan terbatas dan disimpan untuk diri sendiri. Namun Siti Jenar justru mempunyai pandangan pengetahuan makrifat yang bersifat suprarasional, tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat atau kode, yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Sebaliknya, pengetahuan makrifat harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima oleh akal. Saat pertama kali tiba di Baghdad,
Siti Jenar tinggal di rumah Syekh Ahmad Al-Taulud, seorang ulama yang dikenal sebagai salah seorang tokoh sufi di Baghdad. Di rumahnya, Al-Taulud mempunyai banyak koleksi kitab yang berisi tentang tasawuf. Kitab-kitab ini sebagian besar merupakan warisan dari kakek Al-Taulud yang bernama Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Di keluarga Al-Taulud inilah Siti Jenar semakin mempunyai kesempatan banyak untuk mengasah ketajaman tasawufnya. Selain menggeluti rimba tasawuf, di Baghdad ini Siti Jenar juga bersentuhan dengan ajaran Syiah Ja'fariyah yang dikenal sebagai mazhab Al-Bait. Melalui sejarahnya di Baghdad ini pula, benar jika Slamet Muljana bahwa para pengikut Syekh Siti Jenar di kawasan selatan atau pedalaman Jawa bagian tengah banyak yang bermazhab Syiah, sehingga para murid Siti Jenar ini pun tidak bersedia tunduk kepada Demak yang notabene sebagai kerajaan Islam penganut mazhab Sunni karena pengaruh dari Wali Songo. Di Baghdad itu pula Siti Jenar juga masuk menjadi pengikut Torekot Akmaliyah dari Syekh Ahmad Al-Baghdadi. Selama di negeri 1001 malam ini, Siti Jenar mendalami tasawuf dari berbagai tradisi seperti dari Al-Tawasinnya Al-Halaj, Al-Bustami, dari karyanya Al-Kharaj, Kitab As-Siddiq dari Al-Kalabdazi, Al-Jili, Al-Ghazali, hingga Ibn Arabi. Para ulama ini merupakan para begawan sufi papan atas yang nama dan pemikirannya masih dikaji hingga sekarang. Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi misalnya, karya-karyanya masih banyak dikaji generasi saat ini. Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali menjadi salah satu kitab paling muktabar dalam kajian sufisme, terutama di Indonesia. Karena banyak mendalami pemikiran Al-Halaj, Siti Jenar banyak menyuarakan ajaran-ajaran sufi yang menjadi martir di Baghdad itu ke masyarakat Jawa. Saat Siti Jenar sedang semangat-semangatnya menyebarkan ajaran Al-Halaj ke masyarakat Jawa, pada saat yang sama Wali Songo sedang membangun syariat sebagai dasar keagamaan masyarakat Jawa juga. Para Wali Songo ketika menanamkan syariat ke masyarakat itu juga mengajarkan tasawuf. Namun yang diajarkan oleh para Wali Songo adalah tasawuf yang berpijak pada ajaran Al-Ghazali. Seperti diketahui, Al-Ghazali merupakan tokoh sufisme dalam Islam yang senantiasa menegaskan ajaran bahwa tasawuf haruslah tetap dan tidak boleh keluar dari ajaran syariat. Hal ini karena Al-Ghazali dalam sejarahnya merupakan sosok yang berhasil mengintegrasikan antara syariat dan tasawuf. Pemikiran tasawuf Al-Ghazali ini tentu saja berbeda dengan Al-Halaj yang dikembangkan oleh Siti Jenar. Ajaran tasawuf Al-Halaj secara zahir tampak menyimpang dari syariat. Karenanya banyak orang yang menuduh sebagai sesat, termasuk kepada Siti Jenar. Dari sekian banyak kitab tasawuf yang dilahap Siti Jenar, di antaranya adalah Haqiqatul Haqqaiyah, Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan Insan Kamil, Al-Ma'rifat Al-Awakiri wal Awamil, yang semuanya merupakan karya Al-Jili. Selain menyebarkan ajaran-ajaran tasawuf Al-Halaj dan Al-Jili, ketika kelak pulang ke Jawa, Siti Jenar juga mengajarkan tentang ilmu sangkan Paraning Dumadi yang menjadi basis wahdatul wujudnya. Siti Jenar suka menyebarkan ajarannya Al-Jili dan Al-Halaj. Salah satunya karena ajaran kedua sufi tersebut diekspresikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek, sederhana, dan gampang ditangkap maknanya.
Ajaran-ajaran Sufi asal Baghdad itulah yang kelak memberi pengaruh kuat terhadap Siti Jenar, hingga dirinya pun rela menjadi martir sebagaimana Al-Hallaj. Siti Jenar dalam mendalami Sufisme tidak sekedar di wilayah pemikiran, melainkan juga menukik ke arah praksis. Dalam upaya untuk menajamkan rasa Sufismenya itu, Siti Jenar seringkali larut ke dalam alunan musik-musik Sufi yang digelar di sebuah tempat bernama Samakkana. Apa yang disebut dengan Samakkana ini, kata Solihin, merupakan rumah-rumah, tempat-tempat para Sufi mendengarkan nyanyian spiritual dan membiarkan larut di dalam ekstase. Dalam laporan Skimel, tempat yang bernama Samakkana mulai menjamur di Baghdad sejak abad ke-9. Di masa itu, banyak pertumbuhnya kelompok-kelompok musik Sufi di Baghdad. Seperti yang sangat terkenal adalah Al-Qawwal. Siti Jenar menjalani secara serius setiap amalan-amalan Sufi ketika dirinya di Baghdad. Karena ketekunannya menggeluti dunia Sufi inilah, setahap demi setahap Siti Jenar bisa mendaki tingkatan-tingkatan Sufi hingga dirinya mau mencapai tahap fawaid, yaitu terpancarnya potensi pemahaman roh karena tersingkapnya hijab. Ini merupakan sebuah tahapan pengalaman rohani yang sangat tinggi, sehingga tidak semua orang bisa menggapainya. Lalu tahapan Sufi berikutnya yang telah berhasil digapai oleh Siti Jenar dalam studinya di Baghdad adalah Lawwami, yakni sebuah tahapan yang terjadi karena terbukanya pintu fawaid melalui ruh al-haq. Lalu tahapan berikutnya adalah Zawaid, tercurahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu atau hati seorang hamba sehingga membuat yang bersangkutan mengalami pencerahan. Dan puncaknya adalah terjadinya sebuah kasyuf, yaitu terbukanya hijab dari segala bentuk nafsu. Dalam seluruh pencapaian tahapan-tahapan sufistik ini, Siti Jenar semenjak di Baghdad telah memadukan ajaran-ajaran tasawuf dari berbagai tokoh Sufi, mulai dari Al-Hallaj, Ibn Arabi, dan Al-Jili. Pencapaiannya di Baghdad ini, juga di tempat-tempat lain yang terkait dengan dunia Sufisme, merupakan wujud pencerahan spiritual Siti Jenar yang telah ia cari selama bertahun-tahun dari tanah Jawa hingga ke Baghdad. Pencerahan spiritual yang dicapainya inilah yang kelak menjadi modal besar bagi Siti Jenar untuk melakukan pembaharuan keislaman di Jawa. Sayangnya, Siti Jenar tidak sempat menuliskan ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran Sufismenya itu. Hal ini barangkali karena ia terburu meninggal dunia karena dihukum mati oleh Wali Songo. Dan kemungkinan lainnya adalah karena dia sibuk berdakwah menyebarkan agama Islam di masyarakat. Dengan capaian Sufismenya itu, apalagi dengan latar belakangnya yang pernah mengikuti jejak Syiah, Siti Jenar kemudian bergesekan dengan Wali Songo saat dirinya sudah berjuang di Jawa. Apa yang dikritik oleh Siti Jenar terkait dengan dakwah Wali Songo adalah metode para Wali Songo itu yang cenderung kaku dan normatif dalam mengenalkan Islam ke masyarakat Jawa. Pola semacam ini bagi Siti Jenar hanya membuat masyarakat mengetahui Islam sebatas kulitnya belaka dan tidak sampai menyentuh kepada roh. Kritik Siti Jenar terhadap Wali Songo itu bisa jadi benar, tetapi Wali Songo mungkin mempunyai alasan lain kenapa mereka lebih memperkuat syariat dalam berdakwah di masyarakat, sehingga ajaran-ajaran yang disebarkan terlihat kaku. Barangkali Wali Songo lebih berkutat pada wilayah syariat itu karena saat itu
masyarakat Jawa baru saja mengalami transformasi dari Hindu-Buddha ke Islam. Sebagai masyarakat yang baru keislamannya, maka bagi Wali Songo sungguh kurang tepat jika masyarakat Jawa saat itu langsung dijejali ajaran-ajaran tasawuf kelas tinggi. Dengan mengacu pada Al-Ghazali, para Wali Songo bisa jadi berpandangan bahwa sebuah ajaran tasawuf, terutama ajaran tasawuf tingkat tinggi, harus diajarkan kepada seseorang atau masyarakat yang syariatnya sudah kuat. Sebab tasawuf yang benar itu harus berada dalam koridor syariat. Ketika syariat seseorang atau masyarakat masih lemah, lalu dijejali dengan ajaran tasawuf yang muluk-muluk, maka dikhawatirkan justru akan melahirkan penyimpangan baru, sehingga alih-alih untuk membawa masyarakat ke dalam pemahaman Islam yang benar, masyarakat justru tersesat. Inilah barangkali yang menjadi kekhawatiran Wali Songo, sehingga para wali ini dalam dakwahnya di masa itu lebih berkutat bagaimana membangun syariat, sebagai pondasi keislaman di masyarakat. Hal itu berbeda dengan Siti Jenar, seolah memandang seluruh masyarakat Jawa saat itu sudah kuat dasar syariatnya. Siti Jenar begitu bebas dan tanpa beban mengenalkan wacana-wacana tasawuf kelas lanjut kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat awam. Bagi Siti Jenar, seolah berlaku sebuah prinsip bahwa Islam harus diajarkan kepada masyarakat hingga pada ruhnya, tak peduli siapapun orangnya. Hal ini kemudian membuat tasawuf di tangan Siti Jenar tidak menjadi hak prerogatif para elit agama, melainkan menjadi hak bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat kecil. Pola dakwah Siti Jenar itu kemudian berimplikasi dengan persoalan politik, di mana Siti Jenar menjadi kekuatan oposan bagi elit politik di Jawa, termasuk terhadap Demak. Dalam sebuah ajarannya, ia sangat mengecam terjadinya hegemoni dan dominasi kekuasaan atas nama apapun, terutama yang dilakukan oleh raja atau sultan. Sebab sikap hegemoni atau dominasi ini bertentangan dengan dimensi rohani manusia sebagai wujud, dimensi tajaliyat Tuhan sebagai cermin dari keagungan spiritual ini. Bagi Siti Jenar harus dilepaskan dari dominasi dan hegemoni apapun yang selain Allah. Hanya Allah yang berhak mendominasi dan menguasai manusia. Yang selain Allah, termasuk manusia, tidak mempunyai hak untuk meneguhkan dominasinya atas makhluk lain. Semangat pemikiran sufistik yang seperti inilah yang kemudian mendasari pandangan politik Siti Jenar. Dengan pandangan sufismenya yang terbilang revolusioner dan berbau oposan terhadap kekuasaan ini, maka Siti Jenar kemudian berseberangan dengan para Wali Songo dan juga Kesultanan Demak.